Oke, malam ini kita bakal bahas tentang Parkinson, kemudian ada Alzheimer untuk penyakit sarafnya, lalu dilanjutkan dengan penyakit kulit dan juga mata. Nah, kita lanjut nyelesain yang tentang penyakit saraf dulu ya. Nah, untuk penyakit saraf, untuk Parkinson ini ada yang tahu nama lainnya disebut juga dengan apa? Kalau epilepsi kan kejang, kalau Parkinson ada yang tahu nggak teman-teman? Tremor, Kak. Iya, betul. Ya, disebut juga dengan tremor. Jadi kalau di soalnya udah ngomongin kata-kata tremor, teman-teman udah bisa nyimpulin kalau pasiennya ini terkena Parkinson. Tapi belum tentu ya kalau misalnya apa namanya pasiennya eh, hiper apa namanya tiroid. Nah, hipertiroid kan juga ada tanda gejalanya tremor. Nah, itu kita lihat juga apakah memang pasiennya punya hipertiroid atau enggak. Kalau misalnya pasiennya emang hipertiroid, ya berarti kan si tremor itu diatasinya dengan apa? Ada yang ingat nggak? Kalau di kasus hipertiroid, terapi tambahannya untuk mengatasi tremornya? Propanolol. Iya, bener, kasih propranolol. Tapi kalau di kasusnya nggak bilang dia punya penyakit hipertiroid, atau cuma dibilangnya tremor aja, nah kita bisa menyimpulkan bahwa pasiennya itu terkena Parkinson. Ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini ada apa namanya penjelasan terkait dengan Parkinson itu apa. Nah, dibilang Parkinson itu gejalanya adalah neuropati yang khas, termaksud salah satunya adalah menurunnya fungsi motorik, teman-teman, dan penurunan mental. Jadi bukan cuma ditandai sama tremor, karena tremor itu sebagai salah satu bentuk dari penurunan fungsi motorik. Nah, selain itu juga terjadi penurunan mental. Ya, jadi ada gangguannya tuh ada dua kalau pada penyakit Parkinson. Nah, kalau secara apa namanya, secara fisik itu bisa terlihat dari bagian pada substantia nigra pars compacta, yaitu bagian yang ada pada otak. Nah, pada bagian itu dia terlihat tuh adanya hilangnya neuron dopaminergic dan munculnya badan Lewy. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu apa ya mendalami sih, teman-teman bisa cari tuh kayak gimana sih yang dimaksud dengan badan Lewy gitu ya. Sebenarnya nih kalau teman-teman lihat jadi ada gangguan di bagian otaknya yang namanya substantia nigra apa pars compacta ini nih di bagian yang warna merah kalau di otak nih. Itu. Jadi menyebabkan tadi turunnya dopaminergic, oke kan kemarin kita udah bahas tuh ya kalau Parkinson penyebabnya karena kekurangan dopamin. Nah, yang kedua dia juga munculnya badan Lewy. Nah, untuk badan Lewy-nya teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tuh gimana sih bentuk dari badan Lewy itu. Oke. Nah, ini terkait dengan farmakologi Parkinson. Jadi gimana sih si Parkinson ini bisa terjadi di dalam tubuh kita? Nah, jadi Parkinson terjadi itu karena pertamanya disebabkan oleh tirosin. Nah, tirosin ini dia seharusnya akan menghasilkan yang namanya L-dopa. Nah, L-dopa ini dia diproduksi karena tirosin ini bertemu dengan enzimnya namanya tirosin L-karboksilase. Nah, ketika dia ketemu, maka menghasilkan L-dopa. Nah, L-dopa ini nanti dia punya dua jalur. Kita bahas jalur yang sebelah kanan dulu. Nah, jalur yang sebelah kanan, dia akan membentuk yang namanya 3-O-metil-dopa ketika bertemu dengan enzim yang namanya COMT. Ada yang tahu panjangannya COMT apa? Ada yang tahu? Katekol, Katekol. katekol, apakah
Suaranya putus-putus, maaf. Katekol O-metil transferase. Jadi enzim inilah transferase. Nah, enzim inilah yang mentransfer ya atau membentuk yang namanya si CO-metildopa. Nah, setelah membentuk CO-metildopa, udah tuh nanti dia akan disimpan di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan untuk jalur yang sebelah kiri, dia akan menghasilkan yang namanya dopamin. Nah, ketika dia menghasilkan dopamin, dia butuh bantuan yang namanya dopa karboksilase sebagai enzimnya. Nah, dopamin dia akan menghasilkan yang namanya adrenalin, ya. Nah, untuk menghasilkan adrenalin dia butuh yang namanya bantuan enzim MAO. MAO itu ada yang tahu panjangannya apa enzimnya? Monoamin oksidase inhibitor. Itu kalau MAO doang berarti bener ya. Monoamin oksidase. Nah, kalau yang tadi ada inhibitor itu artinya obatnya yang bekerja di golongan atau menghambat si enzim MAO ini. Ya. Nah, sekarang tadi kita bilang kalau kasusnya pasien Parkinson itu dopaminnya tinggi atau rendah? Kira-kira teman-teman. Kalau kemarin tuh, ingat nggak yang penjelasan di awal? Parkinson itu dia dopaminnya tinggi atau rendah sih? Ada yang ingat? Dopaminnya rendah, teman-teman. Makanya dia menyebabkan Parkinson. Ya, ketika kadar dopaminnya rendah, maka otomatis hormon ataupun adrenalin pun akan turun, akan rendah. Ya. Nah, kita juga butuh obat-obat yang membantu nih gimana caranya untuk meningkatkan yang namanya si dopamin. Nah, coba teman-teman kita lihat di sini yang pertama adalah golongannya adalah prekursor dopamin. Nah, kalau prekursor dopamin artinya dia kerjanya adalah menstimulasi nih si L-dopa. Kalau tadinya si L-dopanya cuma menghasilkan 10, sama si prekursor dopamin ini dibantu biar bisa menghasilkan 20. Nah, ketika dia menghasilkan 20, awalnya di sini dia ngebagi jadi 5, terus di sini jadi 5. Kalau 20, maka dia bisa nambah nih, jadi 10, terus di sini jadi 10. Bakalan lebih banyak nggak kira-kira? Lebih banyak ya, maka nanti yang ada kadar dopaminnya pun akan meningkat ya, karena kan jumlahnya lebih banyak. Oh. Nah, kalau yang prekursor dopamin ada yang tahu contoh obatnya apa? Pernah dengar levodopa? Pernah, Pak. Iya. Levodopa ini dia golongan prekursor dopamin. Jadi dia kerjanya adalah menstimulasi si L-dopanya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu dia ada golongan COMT inhibitor. Nah, kalau COMT inhibitor, berarti kan kita udah tahu tuh tadi enzimnya yang membentuk 3-O-metildopa adalah COMT. Kalau udah ada kata-kata inhibitor, artinya apa teman-teman? Menghambat. Iya, berarti dia menghambat si enzimnya nih, si enzim COMT. Kalau enzim COMT dihambat, kira-kira 3-O-metildopa terbentuk nggak? Enggak ya, nggak akan terbentuk. Nah, kalau nggak terbentuk, terus apa kaitannya Kak sama dopamin? Gimana caranya dopaminnya bisa meningkat? Tadi, semisal awalnya si L-dopa ini cuma menghasilkan 10. Kalau dibagi 2, jadinya 5 sama 5.
Nah, tapi sama obat COMT inhibitor ini diblok nih. Otomatis 10 ini akan turun menjadi miliknya atau akan dibentuk menjadi dopamin. Maka kadarnya akan meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, obatnya apa sih yang kerjanya di COMT inhibitor? Ada yang tahu? Kapon, teman-teman. Contoh obatnya. Yang kerja di COMT inhibitor. Nah, sebenarnya ada satu golongan lagi nih yang kerjanya di menghambat COMT. Disebutnya dengan obat golongan lain. Atau disebut juga dengan dekarboksilase inhibitor. Nah, ada yang tahu contoh obatnya dekarboksilase inhibitor? Yang namanya hampir mirip sama levodopa. Carbidopa, Kak. Iya, betul ya. Carbidopa. Nah, obat ini, si carbidopa ini, dia sering dijadikan sebagai terapi adjuvan, teman-teman. Dia bukan terapi utama nih. Dia sebagai terapi adjuvan untuk membantu siapa? Membantu si levodopa. Jadi obat ini nih, dia bisa membantu meningkatkan kadar levodopa. Gimana caranya, Kak? Kok bisa meningkatkan kadar levodopa? Karena dia memblok si COMT inhibitor, memblok enzim COMT, maka L-dopanya akan banyak. Nah, ketika L-dopanya tidak dibagi, seutuhnya akan menjadi milik dopamin, maka dia membantu si levodopa ini. Jadi awalnya misal dia cuma punya 10 nih, kan 10 seharusnya dibagi 2, 5. Karena ini diblok, jadinya 10-nya masuk ke sini kan. Nah, si levodopa dia membantu nih menambahkan 10 lagi. Nah, yang akan masuk ke dopamin maka akan menjadi 20, lebih banyak daripada sebelumnya. Ya, kalau lebih banyak maka kadar dopamin akan meningkat enggak kira-kira? Meningkat ya, karena kan tadi kalau pasien Parkinson itu kadar dopaminnya menurun, maka kita butuh obat yang kerjanya adalah meningkatkan dari efek si dopamin ini. Oke, dopaminnya menurun nih. Terus kemudian kira-kira kalau kayak gitu carbidopa sama levodopa punya interaksi apa? Interaksi sinergis atau interaksi antagonis? Sinergis ya. Iya, benar ya. Interaksi yang sinergis karena dia saling membantu ya enggak untuk meningkatkan kadar si dopamin. Nah, yang terakhir ada golongan MAOI. Tadi udah disebut tuh. MAOI itu adalah monoamin oksidase inhibitor. Nah, kemarin kita bilang nih MAOI itu dibagi jadi 2, ada yang A sama ada yang B. Kalau yang A contohnya apa? Selegilin, Kak. Yang Salah. A apa yang B itu? Selegilin. B, Kak. B. Yang B. Kalau yang A? Ada yang ingat? Maklobemid. Kemudian ada phenelzin. Nah, ini yang A. Kalau yang B? Selegilin. Selegilin. Kemudian selain selegilin? Gilin, Kak.
Rasa. Ya, rasa gilin dan gilin-gilin yang lainnya ya. Nah, kalau obat golongan MAO, teman-teman harus tahu dia nggak boleh dikonsumsi bersama apa, teman-teman? Keju bukan, Kak? Oke, keju itu mengandung apa tuh kira-kira? Kalsium bukan, Kak? Kecil banget kamera suaranya, maaf. Vitamin. Iya, betul ya. Makanan atau minuman yang mengandung tiramin, teman-teman. Nah, contohnya apa tuh tadi? Ada keju. Selain keju apa? Yogurt. Selain yogurt, Kalau ekstrak lagi, Kak, itu gimana? apa? Seperti kedelai gitu, Oh, yang difermentasi. kalau susu kedelai itu masih boleh. Yang nggak boleh justru kacangan. Maksudnya kayak kacang tanah gitu loh. Kalau kedelai kan dia kandungan tiraminnya nggak banyak kalau dibandingin sama kacang-kacangan yang lain. Terus satu lagi apa? Tahu nggak? Daging, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti nih nemu soal yang kayak gini nih, teman-teman lihat vignette-nya adalah dia tidak boleh diberikan dengan makanan atau minuman yang mengandung tiramin. Contohnya ini, kenapa sih kok nggak boleh? Ada yang tahu nggak? Dia dapat meningkatkan hipertensi, bukan, Kak? Iya, benar ya. Bukan meningkatkan, tapi dia menyebabkan yang namanya krisis hipertensi. Kemarin waktu bahas hipertensi, ada yang ingat krisis hipertensi itu apa aja? Kan dibagi dua tuh krisis hipertensi. Ada yang ingat? Hipertensi apa dengan hipertensi apa? Yang urgensi sama emergensi, Kak. Maaf, Kak Kirana kecil banget suaranya. Urgensi sama emergensi. Iya, betul ya. Hipertensi itu adalah hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi. Apakah bedanya hipertensi urgensi sama emergensi? Urgensi itu yang dapat merusak organ ya, Kak? Kalau yang emergensi? Yang nggak merusak organ. Betul. Berapa kadarnya krisis hipertensi itu? Ingat ya? Kan sama tuh dua-duanya. 100? 80/120. Iya, benar ya. 180/120. Oke, ini waktu UKI-nya saya keluar pertanyaan apa namanya? Kalau saya waktu itu keluarnya seorang pasien menderita Parkinson, intinya kayak dia tidak boleh mengkonsumsi yogurt, yogurt apa keju gitu saya lupa. Terus dibilang obat apakah yang tidak boleh digunakan bersama dengan makanan tersebut. Nanti kan jawabannya antara mau A atau mau B. Bisa juga di soalnya dibalik. Obat ini dia nggak boleh dikonsumsi sama apa. Atau bisa juga makanan kayak tiramin, dia apa namanya pada obat mau A mau B menyebabkan apa. Dari satu ini aja tuh bisa banyak pertanyaan yang dibolak-balik. Oke, ini untuk farmakologinya dari Parkinson ada pertanyaan dulu. Sampai sini jelas? Kak, kalau untuk second line-nya, kalau Redova nggak bisa, pakai apa, Kak? Oke, untuk itu kita lihat nih ya di bawah nih, untuk terapinya. Kita kan tadi belum ngomongin masalah terapi ya, kita baru ngomongin farmakologi. Itu tadi di atas ini golongannya, teman-teman bisa baca aja. Nah, ini kita ngebahas tentang tata laksananya nih, gimana sih terapinya untuk penyakit Parkinson. Nah, ini dari Dipiro, teman-teman. Nah,
ketika pasien ini didiagnosa menderita Parkinson, ada 2 treatment. Ya, kita selalu tahulah sebagai orang farmasi adalah 2 treatment, bisa secara farmakologi ataupun non-farmakologi. Nah, kalau non-farmakologi artinya tanpa obat-obatan, ya enggak? Sedangkan kalau farmakologi dengan menggunakan obat-obatan. Nah, obat apa sih yang diberikan? Obat yang diberikan itu, kita pertama adalah pilih yang namanya, MAO-B inhibitor, ya. Ada rasagilin, bisa juga selegilin, ataupun gilin-gilin yang lainnya. Nah, setelah kita berikan MAO-B inhibitor, kita lihat nih, apakah pasiennya itu lebih dari 65 tahun atau kurang dari 65 tahun. Dan kita lihat juga apakah ada gejala simptom yang muncul atau enggak. Kalau memang ada gejala simptom yang muncul, kita lihat apakah gejalanya hanya tremor atau ada gejala lain, salah satunya adalah kekakuan otot. Ya, kalau ada kekakuan otot dengan tremor, maka kita pilih yang jalur bawah nih. Tapi kalau cuma tremor aja, kita pilih jalur yang atas. Nah, yang membedakan itu cuma di tata laksana yang ini aja. Untuk tata laksana yang bawah, mau umurnya kurang dari 65 tahun ataupun lebih dari 65 tahun itu sama. Ya, coba teman-teman bandingin. Sama-sama dikasih amantadin, sama-sama dikasih dopamin agonis, atau dikasih karbidopa plus levodopa. Ya, ini tuh atau di sini tuh maksudnya bisa tunggal, bisa levodopa tunggal, bisa karbidopa dikombinasi dengan levodopa. Ya, sama nih antara yang kanan sama kiri. Yang beda cuma yang di tremor atas. Berarti teman-teman pastikan kalau yang di tremor atas ini, apakah pasiennya kurang dari 65 atau lebih dari 65? Kalau pasiennya kurang dari 65, terapi pertamanya adalah antikolinergik. Setelah itu baru amantadin. Nah, kalau lebih, baru kita langsung berikan amantadin. Kira-kira antikolinergik yang dipakai di sini apa? Ada yang tahu? Benzotropin, Kak. Bukan sih. Ada yang tahu lagi? Depannya T nih. Trihexylphenidil, Kak. Ya, benar. Trihexylphenidil. Nah, kalau teman-teman cari trihexylphenidil ini, dia nggak boleh teman-teman dikasih untuk pasien lansia. Ya, karena ada efek sampingnya yang berkaitan sama nanti pasien lansia. Makanya dia langsung diberikan amantadin. Tuh. Nah, terus kalau udah nih, udah selesai ya, kalau misalnya emang gejalanya yang atas, kalau gejala yang bawah udah kasih amantadin, dopamin agonis. Contohnya apa tuh kalau dopamin agonis? Yang tahu contoh dopamin agonis? Nah, ini contohnya. Ada pramipexol sama rotigotin. Ini contoh untuk dopamin agonis. Ya. Oke, udah. Nih, jalur yang atas sudah tuh, udah kelar. Nah, sekarang kita lihat nih, gimana setelah di treatment. Kalau misalnya ternyata setelah di treatment ini, dia bilang, apa sih namanya, terjadi fluktuasi. Jadi dia kadang membaik, kadang enggak, kadang maksudnya kadar Parkinson-nya atau penyakitnya ini tremornya misalnya, kadang-kadang enggak terjadi, tapi kadang-kadang terjadi gitu, enggak stabil, maka kita bisa increase dosis, meningkatkan dosis atau frekuensi dari levodopa, ya. Berarti, semisal di sininya udah pakai levodopa, maka kita tingkatin nih si levodopanya. Atau
bisa juga kita tambah yang namanya MAO-B inhibitor or COMT inhibitor. Berarti semisal nih di atas dia gejalanya tremor, dikasihnya trihexylpenidil ya. Nah, ketika tidak ada perbaikan atau fluktuatif tadi tuh kadang membaik kadang tidak, kita bisa berikan penambahan si MAO-B. Karena kan tadi nih si MAO-B ini udah di-stop karena kita lihat gejalanya apa, ya enggak? Nah, kita bisa tambahin nih obat golongan MAO-B-nya. Nah, atau bisa juga diganti dengan obat tambahan baru, yaitu adalah COMT inhibitor. Nah, kalau semisal di sini Mbak baru pakainya amantadin nih Kak, terus kita bisa gimana? Bisa kita tambahin si dopamin agonis. Nah, jadi ini bukan semuanya ditambahin teman-teman. Jadi tergantung kasusnya. Kalau memang di atas dia udah pakai dopamin agonis, ya nggak mungkin kita tambahin dopamin agonis lagi. Atau di atas udah pakai levodopa, maka kita bisa tingkatkan si levodopanya. Oke, tunggu sebentar ya, azan dulu. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini ketika diskinesia atau terjadi kan di sini tadi dibilangnya bradykinesia ya atau kekakuan otot tuh atau nyeri. Nah, ketika memang kadarnya menurun atau disebut juga dengan diskinesia, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mereduce atau mengurangi obat yang bekerja di dopaminergic. Artinya kita mengurangi nih obat dosis dari obat agonis dopamin, yaitu si pramipexol atau rotigotin. Nah, atau bisa juga kita menambahkan si amantadin, tapi dengan catatan kalau dia tidak menggunakan amantadin. Contoh, dia menggunakannya pramipexol atau menggunakan karbidopa atau levodopa, bisa kita tambahkan amantadin. Tapi kalau dia udah pakai amantadin, buat apa kita tambahin lagi dengan amantadin? Ya, jadi nggak bisa nih dia dipakai ketika memang awalnya sudah menggunakan amantadin. Oke. Nah, kalau misalnya setelah diterapi dengan dua ini ternyata belum ada perbaikan juga, maka cara satu-satunya adalah dengan operasi. Yaitu tadi pembedahan pada daerah otaknya. Apa tuh namanya tadi daerah otak yang susahnya itu tuh. Ya, pokoknya pada daerah ininya nih, substantia nigra pars compactanya. Jadi pada bagian ininya yang bakalan diperbaiki kayak gitu. Untuk kayak gimana Kak cara operasinya? Itu saya juga kurang paham ya. Mungkin teman-teman bisa berbagi pengalaman tuh sama yang punya kenalan atau teman dokter, atau bisa juga ngelihat dari film-film atau drama-drama yang berkaitan sama operasi atau sistem saraf. Tuh. Nah, itu untuk Parkinson. Ada pertanyaan sampai sini untuk Parkinson? Jelas atau bingung, teman-teman? Jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Gimana tadi Kak? Siapa ya nanya? Kak Kurnia ya tadi yang nanya? Atau Kak Kirana tadi? Oh. Jadi udah tahu ya Kak, kira-kira second line-nya kalau tadi pakai rasagilin udah nggak bisa, pakainya apa? Udah kan Kak? Udah jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke penyakit Alzheimer. Nah, kalau penyakit Alzheimer, itu bahasa gampangnya adalah penyakit lupa. Ya, lupa. Kenapa dibilang? Karena nih dibilang penyakit degeneratif progresif pada otak yang umumnya menyerang orang tua dan kaitannya dengan perkembangan plak beta amyloid.
Alzheimer merupakan sindrom dengan apoptosis sel-sel otak pada saat yang hampir bersamaan, sehingga otak dapat mengecil dan mengerut. Jadi, Alzheimer itu dia terjadinya apoptosis sel. Kemarin ada yang ingat apoptosis itu apa di bab kanker? Ada yang ingat nggak apoptosis tuh? Apoptosis itu adalah kematian sel, teman-teman. Jadi sel yang memang dia tidak bisa berkembang, maka dia akan mati. Nah, ketika dia mati, maka dia bilangnya nih secara bersamaan, maka dia bisa menyebabkan otak menjadi mengerut dan mengecil. Ketika otak mengerut dan mengecil, maka daya ingatnya pun akan berkurang. Ya, sama aja kayak teman-teman punya ruangan, tapi biasanya ruangannya besar diisi dengan orang yang sedikit. Tapi tiba-tiba ruangan yang besar itu diisi oleh orang yang banyak. Kira-kira bakalan sumpek nggak tuh? Sumpek ya, makanya itu dia bisa menyebabkan kehilangan ingatan gitu. Tapi bukan karena lupa ingatan yang geger otak gitu ya, tapi ini karena memang penyakit Alzheimer atau demensia kalau kita biasa ngomong. Tuh. Nah, terapinya gimana, Kak? Terapinya cukup teman-teman hafalinnya 2 aja, 2 treatment yang teman-teman harus hafalin. Yaitu adalah Memantin dan juga obat Memantin dan juga Donepezil. Cukup 2 itu. Nah, gimana Kak cara pakainya? Jadi, kalau dia terapinya untuk kasus kelihatan nggak? Nah, nyaru ya warnanya, sini aja deh. Nah, terapi Alzheimer itu cuma ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah untuk kasus ringan hingga sedang, dan yang kedua adalah kasus sedang sampai dengan berat. Nah, kalau dia kasus yang namanya ringan sampai dengan sedang, dia ditreatment dengan yang namanya Donepezil. Nah, sedangkan kalau dia kasus yang sedang sampai dengan berat, dia ditreatment dengan Memantin. Ya, cukup hafalin ini aja. Ya. Golongan yang lain gimana, Kak? Nah, kalau yang lain teman-teman boleh nih hafalin yang ini sih, golongan lain selain Donepezil, misalnya Rifastimin, Galantamin, nah bisa juga itu keluar gitu. Tapi biasanya paling sering keluar itu 2 ini, Memantin dan juga Donepezil. Tuh. Oke, ada pertanyaan untuk Alzheimer? Kak, Ya, slide-nya boleh dikatasin lagi nggak? oke, sebentar ya. Bentar ya, bentar. Slide. Oke, yang bagian ini. Yang tadi Kak, bawah lagi. Oke. Yang antipsikotik itu kapan digunain, Kak? Nah, antipsikotik ini digunakan sama kayak kemarin kasus depresi dan juga kasus depresi. Jadi kalau nanti di soalnya atau kasus pasiennya itu memang ada gangguan psikotik, kemarin ingat nggak psikotik itu ditandainya dengan apa? Ada yang ingat? Ngamuk. Iya, ngamuk sampai dengan rasa ingin
bunuh diri. Iya, betul. Kalau udah ngomonginnya dia ngamuk sampai dengan ada rasa pengen bunuh diri, baru tuh kita kasih si antipsikotik. Tapi kalau soalnya atau kasus pasien yang nggak menimbulkan atau tidak ada ciri-ciri ini, nggak perlu kita kasih antipsikotik, ya. Nah, antipsikotiknya kemarin yang dipakai yang mana dulu? Generasi 1 atau generasi 2? 2 ya Kak. Ya. Atau disebutnya Atipikal. atipikal. Contohnya apa yang generasi 2? Klorpromazin, Kak. Generasi 2. Risperidon. Ya. Kalau klorpromazin dikasihnya duluan atau belakangan tuh? Dia generasi 2 tapi dikasihnya duluan atau belakangan? Belakangan ya klorpromazin. Dia memang generasi kedua tapi dia diberikannya belakangan. Oke. Yang diberikan duluan tuh bisa risperidon, olanzapin, quetiapin. Nah, baru terakhir tuh misalnya udah nggak ada lagi dari generasi 2, baru terakhir kita kasih si clozapin. Kenapa sih clozapin dikasihnya belakangan kemarin? Efeknya sama dengan gen 1, Apa tuh efeknya? ekstrak piramidal. Ya, betul ya. Kalau yang generasi 1, contohnya apa aja? Haloperidol. Oke, selain haloperidol. Klor. Klorpromazin. Iya. Tuh, oke. Jelas ya? Tadi yang nanya tentang antipsikotik. Oke, makasih, Kak. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk sistem saraf? Kak, aku mau nanya yang itu tadi Kak, algoritma tentang Alzheimer tadi Kak. Algoritma Alzheimer. Yang ini yang aku tulis. Bukan yang terapinya. Alzheimer ini doang? Apa Ya, Alzheimer, Parkinson? astagfirullah, Parkinson. Oh, Parkinson. Oke. Kenapa? Berarti ini untuk yang first line-nya yang umur kurang dari 65-nya pakai mau B ya Kak. Ini untuk dua-duanya kurang dari 65, lebih dari 65 apa kurang dari 65 aja Kak? Oh, untuk penggunaan yang ini nih, yang mau B di atas ini. Heeh. Ini semuanya. Mau B itu dia sebagai first line-nya. Nah, tapi nanti setelah apa ya? Setelah dicek lagi ada gejala nggak? Kalau semisal ada gejala, maka si mau B-nya ini nanti dihentikan nih. Dihentikan, diganti sama tergantung gejalanya. Kalau dia gejalanya tremor, ya berarti kita tinggal lihat dia 65 tahun atau lebih. Kalau kurang pakainya yang ini, kalau lebih pakainya ini. Tapi kalau dia gejalanya adalah bradykinesia, rigidity, dan juga tremor, sama terapinya. Tuh, jadi bisa dibilang ini tuh sebagai second line-nya gitu. Nah, second line-nya tapi tergantung dari si jenisnya, jenis simptom yang timbulnya. Gitu. Gimana kamera? Jadi kalau misalnya ada tremor pakai THP gitu ya Kak ya. Iya, Maunya diberhentiin. benar. Kalau waktu TONA saya keluar yang bradykinesia ini. Jadi pakainya amantadin, kalau nggak salah jawabannya itu. Paling sering sih ya kalau saya pernah latihan soal UKAI, lihat-lihat soal UKAI teman-teman gitu ya. Paling banyak sih nanya tentang dua ini nih, tremor sama bradykinesia. Kalau yang berarti kalau misalnya ada bradykinesia, umurnya lebih dari 65 gitu. Berarti pakai amantadin dulu ya, Kak? Iya, karena sama aja kan kalau yang kurang atau lebih dari 65 mah treatmentnya sama. Amantadin, dopamin, karbidopa atau levodopa atau levodopa.
Berarti amantadin dulu, baru Hah? dopamin gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Baru kalau itu kombinasi karbidopa, levodopa. Iya. Tapi bisa juga levodopa tunggal ya. Ini kan soalnya ditandanya karbidopa atau levodopa. Nah, karbidopa itu nggak bisa diberikan tunggal. Nah, dia yang bisa diberikan tunggal itu adalah levodopa. Jadi levodopanya bisa tunggal atau levodopa dikombinasi dengan karbidopa. Tapi karbidopa itu nggak selalu harus dikombinasi sama levodopa ya. Karena di beberapa literatur ternyata karbidopa juga bisa dikombinasi sama MAOB. Gitu. Cuma efeknya yang paling bagus itu ketika dikombinasi sama levodopa. Gitu. Karena kan dia satu jalur yang sama. Ya kan kalau sama MAOB kan dia beda jalur tuh. Gitu. Gimana? Kamera jelas ya? Ada nggak sih Kak kemungkinan maksudnya dia kayak MAOB dikombinasi dengan THP gitu? Setahu saya sih enggak pernah dikombinasi. Jadi tunggal ya Kak ya, Iya. sendiri-sendiri. Kecuali yang mungkin udah sampai step yang bawah ini nih. Kalau udah step bawah kan dia ada penambahan-penambahan. Ya kan? Ya Kak, makasih ya Kak ya. Oke. Yang lain ada lagi pertanyaan terkait sistem saraf? Sebelum kita lanjut nih ke kulit. Jelas ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut bahas tentang kulit. Nah, kalau penyakit kulit, kita bakal bahas tentang 3 penyakit, teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira penyakitnya apa aja nih terkait dengan kulit? Itu pertama adalah, warnanya nggak kelihatan. Nah, pertama kita bakal bahas yang namanya dermatitis. Kemudian yang kedua itu adalah hiperpigmentasi. Dan yang ketiga itu adalah akne vulgaris. Yang paling familiar yang mana nih teman-teman? Yang sering teman-teman dengar? Dermatitis kah, hiperpigmentasi, atau akne vulgaris? Dermatitis kok. Oke. Yang lain? Akne vulgaris itu nama lainnya apa sih? Jerawat ya, Kak? Iya, jerawat ya. Biasanya sih paling sering orang dengar kalau masalah gangguan kulit, ya ini akne vulgaris atau jerawat. Oke, gimana sih Kak masalah penyakit-penyakit itu? Nah, kita bahas. Intinya, kalau dermatitis itu dia adanya peradangan pada kulit. Ya, kan dari kata-katanya aja titis ya. Itis itu kan radang artinya. Derma itu dia kulit. Nah, dermatitis itu dibagi jadi 3, teman-teman. Ada yang namanya kontak dermatitis, ada yang namanya diaperdermatitis, dan yang terakhir adalah atopik dermatitis. Bedanya apa, Kak? Kalau dia kontak dermatitis, dia itu terjadinya peradangan pada kulit karena adanya kontak. Nah, penyebabnya itu ada 2. Bisa jadi adanya alergen, ataupun yang kedua itu adalah bisa jadi karena alergen ini tuh alergen dari luar ya. Bisa juga karena tubuhnya yang tidak cocok. Maksudnya contoh kayak yang teman-teman biasa dengar tuh namanya alergi dingin, alergi makan kerang, alergi makan makanan seafood.
alergi ikan. Nah, itu bisa tuh jadi penyebab salah satu penyebab timbulnya kontak dermatitis. Ataupun yang lain lagi bisa juga karena ini terkena ulat bulu atau terkena apa ya, zat-zat yang bisa menyebabkan alergen. Kayak gitu. Nah, itu disebut dengan kontak dermatitis karena adanya kontak teman-teman dengan suatu zat sehingga menyebabkan atau suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit. Ya, nih bisa menyebabkan iritasi ataupun menyebabkan alergi. Ya. Nah, contoh obatnya apa, Kak? Kalau udah dari kontak dermatitis, first line-nya adalah nih Calamine Latio. Ya, kalau di pasarannya ada tuh lotion Calamine, ya, yang warnanya apa namanya bungkusnya warna orange, botol gitu. Nah, kemudian bisa juga dikasih yang namanya larutan burau. Larutan burau itu isinya adalah aluminium asetat. Nah, atau yang ketiga bisa diganti dengan topical corticosteroid. Nah, contohnya apa sih kalau topical corticosteroid? Ada yang tahu nggak? Contoh topical corticosteroid. Hidrokortison krim. Kortison, Kak. Oke, selain hidrokortison, Betametason. betametason, terus apa lagi? Mometason. Ya, clobetasol juga ya. Banyak ya kalau topical corticosteroid. Udah pada tahu lah teman-teman. Nggak usah saya sebut ya. Nah, kemudian kalau udah nggak bisa juga, bisa kita ganti dengan generasi pertama antihistamin. Contohnya apa? Generasi pertama antihistamin. CTM. Oke, selain CTM. Diphenhydramine. Diphenhydramine. Oke, tapi diphenhydramine lebih ke obat mual sih ya. Diphenhydramine, dimenhydrinat, lebih ke obat mual. Kalau yang lebih ke alergi, kira-kira apa tuh? Chlorpheniramine, kemudian ada prometazin, ada hidroksizin, ya, ada CTM, kemudian ada dan lain sebagainya ya, masih banyak. Nah, kira-kira kenapa sih kok dikasihnya antihistamin generasi pertama? Kenapa nggak yang generasi kedua? Kira-kira kenapa? Menurut teman-teman. Efek samping generasi pertama tuh apa sih? Sedatif. Oke, sedatif. Kira-kira kalau pasien kontak dermatitis gatal nggak tuh? Gatel, Kak. Nah, gatal terutama anak-anak. Kalau anak-anak gatal bakalan digaruk nggak? Iya. Iya, makanya kita perlu pemberian obat antihistamin biar dia menimbulkan efek sedatif. Jadi anak ini nggak akan menggaruk-garuk lukanya nih. Kalau digaruk-garuk gatalnya makin parah, jadi menyebabkan luka. Kalau dianya tertidur, maka bisa jadi setelah dia bangun gatalnya udah hilang. Gitu. Kalau kita kasihnya generasi kedua atau yang dia nggak punya efek sedatif, justru nanti anaknya bakalan makin garuk-garuk gitu, makin parah. Yang ada lukanya sembuh malah maksudnya gatalnya sembuh tapi menimbulkan bekas luka yang lain. Gitu. Nah, yang terakhir bisa juga kita berikan moisturizer. Tapi moisturizer ini bukan terapi utama, teman-teman. Karena kalau moisturizer itu dia sebagai apa sih? Pelembut, kan, Kak? Iya, pelembab. Kira-kira kalau kita gatal, pelembab ini tuh bisa menghilangkan rasa gatal kita nggak sih? Kalau teman-teman pikirin, menurut teman-teman gitu. Enggak ya. Jadi sebenarnya moisturizer ini tuh cuma untuk melapisi kulit teman-teman. Kan pasti ketika teman-teman gatal ataupun alergi, iritasi nih, iritasi kan adanya peradangan.
maka kita butuh zat yang bisa melapisi nih biar terbentuknya lapisan yang baru gitu loh. Atau biar nggak muncul nih penyakit-penyakit atau kotoran dari luar sehingga masuk ke dalam kulit kita yang terjadinya iritasi tadi. Gitu ya, jadi dia bukan terapi utama tapi bisa diberikan sebagai terapi tambahan. Oke, itu untuk yang kontak dermatitis. Nah, yang kedua ada diaperdermatitis. Dari katanya nih, diaper. Artinya apa sih diaper? Kayak Pampers gitu nggak sih, Kak? Ya, ruam Berarti disebutnya dengan ruam popok. Ya, ruam popok itu terjadinya pada siapa sih kira-kira, teman-teman? anak kecil. Bayi, Anak lansia. kecil dan lansia. Ya, jangan lupa biasanya pasien-pasien lansia juga lebih sering pakai yang namanya popok ataupun Pampers. Nah, kalau udah katanya dia dermatitis, oh udah kebayang tuh sama teman-teman, berarti ruam popok. Nah, itu kita bisa berikan obatnya adalah zinc oxide. Nah, kalau nggak ada, bisa kita kasih obatnya adalah imidazole. Kemarin ada yang ingat ini nih imidazole itu golongan obat, nama obatnya apa? Ada yang ingat nggak? Nama obat golongan imidazole apa? Dia antifungi. Ketoconazole, Oke, satu lagi? miconazole. Oke, sama ketoconazole sama miconazole. Ya. Nah, sama bisa juga kita ganti sama obat topikal kortikosteroid. Ya, sama kayak yang tadi di atas sudah teman-teman sebutin tuh. Jenis topikal kortikosteroidnya apa. Nah, yang terakhir ada atopic dermatitis. Nama lainnya bisa kita sebut dengan eksim. Pernah dengar penyakit eksim? Iya, Kak. Penyakit eksim itu dia terjadi nih karena terjadinya pelepasan proinflamasi sitokin dari keratinosit. Nah, itu tuh. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya secara detail gimana sih eksim itu. Nah, kalau eksim kita bisa kasih dia moisturizer. Nah, sama moisturizer di sini atau lubrikan ini dia bukan sebagai terapi utama. Kenapa saya bilang bukan terapi utama? Karena dia sebenarnya tidak menyembuhkan penyakit eksim. Nah, dia hanya mengatasi gejala yang timbul. Maksudnya gimana Kak gejalanya? Kan biasanya kalau pasien eksim itu kulitnya bakalan ngelupas gitu ya, kayak kering gitu. Nah, si lubrikan atau moisturizer ini dia mengganti tuh lapisan yang kering tadi untuk melembabkan biar timbul lapisan yang baru. Hampir mirip sama yang tadi di kontak dermatitis. Nah, yang kedua bisa kita kasih oral histamin. Nah, sama nih yang atas. Kira-kira oral histamin yang kita kasih yang mana dulu? Yang generasi 1 atau generasi kedua? 1 ya, Kak. Iya, generasi 1 ya yang lebih diutamakan. Kalau memang pasiennya adalah seorang supir atau pekerja yang memang tidak bisa butuh konsentrasi, baru kita berikan yang generasi kedua. Nah, kemudian bisa juga kita berikan topikal kortikosteroid. Nih, contohnya tadi salah satunya yang tadi udah teman-teman sebut ya. Ada betametason, kemudian ada betametason dipropionat, clobetasol, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga teman-teman berikan topikal imunomodulator. Contohnya adalah tacrolimus. Terus bisa juga oral atau sistemik kortikosteroid. Ya, ini nih. Maksudnya oral atau sistemik kortikosteroid, siklosporin, interferon, methotrexate. Intinya dia yang kerjanya pada lebih ke dibilang bukan antibodi monoklonal sih. Jadi kayak yang bersifatnya sebagai imunosupresi gitu. Kan ini dia sifatnya sebagai imunosupresan. Gitu. Itu untuk yang dermatitis. Jelas untuk dermatitis? Ada pertanyaan? Ada ya?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut hiperpigmentasi. Nah, kalau hiperpigmentasi apa sih yang dibayangkan teman-teman kira-kira? Bercak hitam. Iya, benar ya, bercak hitam. Nah, biasanya ini tuh timbulnya atau muncul di ras kulit putih. Bukannya rasis nih ya, tapi memang hiperpigmentasi ini penyakit yang timbul pada orang-orang dengan ras kulit putih. Nah, kenapa? Karena terjadi yang namanya penumpukan melanin. Nah, atau biasanya kita sebut dengan apa tuh? Yang kalau teman-teman ngomong biasanya bercak hitam itu disebut juga dengan Flek ya, Kak. iya, flek ya. Tapi beda nih fleknya sama orang yang bekas jerawatan ya. Kalau ini tuh bercak hitamnya memang tidak bisa, bukan tidak bisa hilang, tapi memang tumbuh secara alamiah. Tapi kalau bekas jerawat kan biasanya ada timbul jerawatnya dulu baru ada flek ya. Nah, dia penyebabnya apa nih? Bisa jadi penyebabnya adalah karena peningkatan melanin. Bisa juga karena paparan langsung senyawa perak, merkuri, tetrasiklin, antimalaria, dan fluorouracil. Berarti bisa jadi dari internal ataupun bisa jadi karena faktor eksternal. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat orang-orang kayak kita, maksudnya yang bukan rasnya putih banget gitu ya, bisa timbul yang namanya penyakit atau kelainan pada hiperpigmentasi. Tuh. Nah, penyebabnya nih bisa jadi karena paparan sinar matahari, penggunaan obat-obatan, kemudian tadi yang satunya lagi bisa juga karena nih peningkatan melaninnya dari senyawa perak. Tuh. Treatmentnya apa? Treatmentnya yaitu adalah pemberian vitamin C plus asam kojik, kemudian yang kedua adalah chemical peeling, dan yang ketiga adalah dengan pemberian retinol. Ya, udah cuma 3 itu aja treatmentnya. Nah, retinol aman nggak untuk ibu hamil, teman-teman? Tidak ya, Kak. Iya, dia nggak aman ya untuk ibu hamil. Jadi kalau di soal udah ngomongin kata-kata retinol, teman-teman nggak boleh rekomendasikan dia untuk ibu hamil. Karena dia bisa menembus ke dalam plasenta, teman-teman. Oke, itu untuk hiperpigmentasi. Jadi cuma ada 3 treatmentnya. Nah, kalau chemical peeling ini sebenarnya lebih kepada apa ya, masker sih lebih gitu, masker yang melapisi. Jadi nggak terlalu, bukan jenis obat-obatan, yang paling penting sih ini vitamin C dan asam kojik dan juga retinol. Oke, yang terakhir ada acne vulgaris, teman-teman. Nah, untuk acne vulgaris ini teman-teman atau jerawat gitu ya, teman-teman lihat apakah jerawatnya ini karena infeksi bakteri atau bukan. Nah, tandanya dari mana sih kalau teman-teman lihat jerawatnya itu karena infeksi bakteri atau bukan? Kira-kira dari mana? Dari nanahnya ya, teman-teman. Kalau acne vulgaris atau jerawatnya ini yang sampai menimbulkan nanah, berarti tandanya ada peradangan ya. Peradangan itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena bakteri. Ya, ada yang ingat tanda-tanda peradangan apa aja? Ingat nggak? Kolor, dolor, rubor, pernah dengar? Iya, Kak. Iya ya, itu tanda-tanda peradangan. Jadi kalau jerawatnya memerah, kemudian panas, timbul nanah, nah itu udah teman-teman udah bisa pastiin kalau itu bisa jadi karena adanya inflamasi, bisa disebabkan karena bakteri. Maka kalau dia disebabkan karena bakteri, kita butuh yang namanya antibiotik. Ya, antibiotiknya apa?
Antibiotiknya ada 2 jenis, teman-teman. Bisa yang oral atau bisa yang topikal. Kalau yang oral, contohnya adalah benzoil peroksida, eritromisin, clindamycin, dan asam azelaic. Nah, ini yang topikal. Nah, sedangkan kalau yang oral itu dia ada eritromisin, tetrasiklin, dan turunannya. Maksudnya kayak doxycycline ya, teman-temannya dari si tetrasiklin. Yang satu golongan tuh ada doxycycline, ada siapa lagi yang kemarin kita udah bahas. Nah, itu untuk kalau memang pasiennya punya tadi tanda-tanda inflamasi. Tapi kalau nggak ada, kita cukup berikan yang lain nih. Misalnya kita bisa berikan exfoliating. Apa sih exfoliating itu artinya? Biasanya suka ada tuh di skincare, exfoliating. Apa tuh artinya exfoliating? Pengelupasan Mas. Penggantian sel kulit yang baru ya, atau menggantikan sel kulit yang mati. Nah, ini tugasnya si exfoliating. Tapi kalau pada pasien yang kasus pasien yang berjerawat tidak boleh terlalu sering ya menggunakan exfoliating. Nah, ini bisa nih kita berikan tadi agen peeling, contohnya resorcinol, asam salisilat, dan juga sulfur. Nah, resorcinol sama kayak tadi di atas, dia tidak boleh diberikan untuk ibu hamil, ya. Nah, kemudian bisa juga diberikan yang namanya kombinasi retinoid topikal. Retinoid topikal itu adalah hampir mirip nih turunan dari si resorcinol, ya. Jadi menggantikan retinon yang ada di tubuh kita gitu, menambahkan. Nah, itu penambahan adepslanain dan juga tretinoin. Dan dia juga tidak aman untuk ibu hamil. Ya, jadi kalau ibu hamil nggak boleh nih dikasih obat-obat ini. Kalau adepslanain masih boleh ya, tapi tretinoin itu nggak boleh. Nah, kemudian bisa kita berikan antisebum, karena biasanya pasien yang punya jerawat itu dia memiliki kadar sebum yang banyak. Ya, makanya biasanya kalau pasiennya mukanya berminyak itu sangat mudah untuk timbul yang namanya jerawat. Kita bisa berikan yang namanya isoretinol. Nah, isoretinol juga dia tidak aman untuk ibu hamil. Oke. Nah, yang terakhir, kalau memang ada tanda-tanda inflamasi, selain kita berikan antibiotik, bisa juga kita berikan si kortikosteroid oral. Tuh. Nah, sekarang ada pertanyaan, Kak, kalau komedo, kira-kira dikasihnya apa? Apa tuh teman-teman kalau komedo? Retinoin ya, Kak? Oke. Yang lain? Kalau antisebum, Kak? Antisebum. Oke ya. Kalau komedo, kita lihat dulu jenis komedonya. Ya. Ada kalau komedo kita tahu tuh ada yang black komedo sama yang white komedo. Ya. Maksudnya yang kalau yang black itu kan berarti tandanya dia sudah menetap lama tuh. Ya. Kalau yang white dia masih kita bilang baru lah, belum adanya penumpukan. Nah, kalau yang udah black komedo ini, kita perlu penambahan obat antiinflamasi. Contohnya adalah benzoil peroksida, putusin aja ya. Dan juga bisa penambahan asam azelaic. Nah, sedangkan untuk yang white itu benar, kita bisa berikan si antisebum. Oke, ini kalau nanti teman-teman nemu soal UKAI terkait dengan komedo. Kita biasanya ditandainya dengan apa? Biasanya soal itu nggak ngomong black atau white komedo, tapi ditandai komedonya itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin lebih paham lah gimana sih yang namanya black komedo ataupun white komedo itu.
Ini untuk acne vulgaris. Selesai untuk pembahasan kulit. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, terus untuk acne vulgaris untuk bumil nggak ada ya, Kak? Untuk apa? Untuk ibu hamil. Oke, kalau untuk ibu hamil, ya tergantung, bisa kita berikan Adepslanae, atau bisa kita berikan exfoliatingnya yang mengandungnya asam salisilat atau sulfur, ataupun antibiotik. Karena sebenarnya kan, ya teman-teman bisa tahu kalau ibu hamil itu memang justru ada beberapa ibu hamil yang hormonalnya malah mengeluarkan jerawat, kayak gitu. Ada juga yang enggak. Dan memang ibu hamil itu tidak boleh banyak mengkonsumsi obat-obatan. Karena kan semakin banyak ibu hamil itu mengkonsumsi obat-obatan juga akan mempengaruhi pada pertumbuhan dari si bayinya. Jadi kalau teman-teman bisa rekomendasikan obat untuk ibu hamil, kalau saya sih lebih prefer, terutama di lapangan ya mungkin juga teman-teman ngerasain, untuk ibu hamil ya lebih prefer untuk tidak diberikan obat selama masih bisa ditangani dengan terapi non-farmakologi. Gitu sih. Gimana Kak? Jadi siapa? Kak Fitri ya? Iya, Kak. Baik, Kak. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ini kurang lebih sama ya sama yang tadi di atas. Kalau saya lebih jelasinnya di atas, tapi teman-teman bisa baca ini juga. Yang terakhir adalah gangguan mata, teman-teman. Nah, penyakitnya adalah glaukoma. Ini bisa teman-teman baca ya. Jadi sebenarnya singkatnya glaukoma itu dia terjadinya bentar ya, di sini nggak ada gambar mata ya. Jadi glaukoma itu sebenarnya terjadi karena adanya tekanan pada cairan mata, ya. Jadi kan kalau teman-teman megang daerah mata, itu kan pasti ada cairan tuh yang membasahi daerah mata. Nah, kalau pada pasien glaukoma, justru cairan itulah yang bermasalah. Nah, itu bisa kita sebut dengan yang namanya intraarticular meshwork. Nah, intraarticular meshwork itu, aduh saya nggak ada gambar matanya. Coba ya, bentar saya searching dulu. Biar enak ngejelasinnya. Intinya kelihatan nggak sama teman-teman gambarnya? Belum kelihatan, Kak. Kelihatan nggak di zoom, diperbesar dari teman-teman aja ya? Nih, jadi kan ini di daerah mata itu ada saraf-saraf ya teman-teman ya. Nah, itu tuh nanti si intraarticular meshwork ini, trabecular meshwork atau bisa juga disebut intraarticular meshwork itu, dia adanya di sini nih, di lapisan yang putih-putih ini nih. Kalau teman-teman lihat nih, ada yang kecil-kecil ini,
atau disebut juga dengan posterior chamber. Jadi dia itu adalah cairan yang membatasi bagian dalam dan juga bagian luar. Nah, dialah cairan yang membasahi area mata bagian depan. Nah, kalau misalnya teman-teman kelilipan atau teman-teman adanya benda asing yang masuk ke dalam mata kita, maka akan keluar tuh dengan sendirinya namanya air mata. Itu adalah cara dari si trabecular mesok untuk membersihkan area depan mata. Nah, kalau pada pasien glaukoma, si trabecular mesoknya ini dia terjadi adanya penekanan. Nah, sehingga dia nanti disebut tuh ada glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Apa bedanya? Kalau glaukoma sudut terbuka, artinya si trabecular mesoknya ini masih bisa mengeluarkan cairan, tapi dalam jumlah yang sedikit. Jadi, mata kita itu tidak basah seluruhnya atau selama 24 jam. Karena tadi kemampuan dia mengeluarkan cairannya cuma sedikit. Tapi kalau yang sudut tertutup, artinya si trabecular mesok ini sudah tidak bisa mengeluarkan cairan. Maka yang ada mata kita akan kering. Nah, itu makanya kalau teman-teman lihat pada kasus pasien glaukoma, pertama adanya tekanan dari saraf-saraf ini nih, adanya penekanan karena tadi cairan, kemudian yang kedua karena cairannya yang berkurang. Makanya pasien glaukoma biasanya ditandai dengan bola mata yang keluar. Dan yang kedua adalah mata yang memerah karena tadi kekurangan cairannya. Oke, ini untuk gambarnya. Ntar teman-teman bisa searching lebih lanjut ya. Nah, ini kalau yang ini sebenarnya tadi penjelasan singkatnya ya, teman-teman cukup tahu aja apa bedanya sih glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Nah, sedangkan untuk tata laksananya sama. Mau itu sudut terbuka, mau itu sudut tertutup, itu sama. First line-nya adalah diberikan si beta blocker, yaitu timolol dan juga metoprolol. Nah, timolol itu beta blockernya yang apa sih, selektif atau non-selektif? Non-selektif. Oke, non-selektif. Kalau dia non-selektif artinya dia kontraindikasi untuk pasien apa? Asma. Asma. Jadi kalau pasiennya asma, kita kasihnya beta blocker yang mana? Yang selektif, Kak. Ya, yang metoprolol ya. Oke, itu yang pertama first line-nya. Kemudian second line-nya teman-teman berikan si latanopros ataupun bimatopros. Ya. Nah, kemudian latanopros dan bimatopros ini juga sama, dia kontraindikasi untuk pasien asma. Ya, jadi nggak boleh nih dikasih untuk pasien asma. Kemudian yang ketiga adalah pilokarpin. Kalau pilokarpin dia kontraindikasi untuk pasien Hipertensi. iya, hipertensi. Nah, dia kontraindikasi nih untuk pasien hipertensi. Dan yang keempat adalah kita bisa kasih si azetolamid sama metazolamid. Ya, dia obat yang kerjanya adalah secara sistemik. Jadi sebenarnya kalau obat atau tata laksana dari glaukoma itu ada dua nih, ada yang rutenya topikal dan ada yang rutenya sistemik. Kalau sistemik cuma 2 golongan. Kalau topikal dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi teman-teman cukup hafalin urutan treatmentnya, yaitu first line-nya adalah timolol, second-nya adalah latanopros, ketiganya adalah pilokarpin, dan keempat adalah yang ini. Karena soal-soal terkait dengan gangguan mata dan juga kulit, itu persentasenya kecil, nggak banyak. Paling banyak ya keluar paling 2 atau 3 soal. Tuh, nih di sini juga dibilang tuh timolol kontraindikasi untuk pasien asma. Latanopros pada post marketing menimbulkan asma, berarti nggak boleh. Pilokarpin kontraindikasi untuk pasien hipertensi. Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai sini?
Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kita langsung bahas soal. Biar teman-teman juga lebih memahami. Oke, kita mulai dari soal kemarin dulu ya, lanjutin kuisis yang belum. Coba saya minta tolong, siapa ya? Kak Cica baca Kak nomor 5. Bentar. Nah, sebagai apoteker, obat apakah yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Seorang pria berusia 50 tahun didiagnosa oleh dokter menderita Parkinson. Pasien mengeluhkan tangannya suka gemetar, bradykinesia dengan disertai rigidity. Saat ini pasien sedang menggunakan obat Rasagiline. Namun dokter ingin menambahkan terapi di atas. Berarti tambahinnya sama itu levodopa ya, Kak? Yang lain gimana? Sama nggak dikasih levodopa? Sama nggak yang lain? Benar ya, dikasihnya levodopa karena nggak ada kan pilihan pertamanya seharusnya dikasihnya apa tadi? Amantadin ya, Pak. Oke. Tapi di opsinya nggak ada ya. Terus kalau nggak ada amantadin tadi second-nya apa seharusnya? Dopamin agonis. Iya. Oke, karena nggak ada makanya kita langsung milih yang pilihan terakhirnya, yaitu levodopa. Nah, tadi kalau trihexylpenidil dia dikasihnya untuk apa? Gejala tremor ya, tremor aja. Umurnya? Kurang dari 65. Oke. Oke, jelas ya soal nomor 5. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut nih soal nomor 6. Kareka Pantiansi Putri. Ada Kareka? Oke, belum ada jawaban. Kak Ahdiatul, boleh baca Kak, nomor 6. Sebagai apoteker, obat apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut? Seorang pasien pria datang ke dokter dengan keluhan tangan sering gemetar atau tremor hingga kadang hilang keseimbangan tubuh. Dokter mendiagnosa pasien menderita Parkinson dan meresepkan obat yang bekerja menghambat katekol O-metiltransferase. Apa tuh Kak tadi? Obatnya etekapon ya Kak. Benar ya, obatnya entacapone. Kalau Rasagiline tadi golongan apa? MAO inhibitor. Mau A, mau B? Mau B. Kalau levodopa? Itu prekursor dopamin. Oke, kalau amantadin mah sebenarnya dia bukan obat ini ya, saraf. Ada ingat nggak amantadin itu obat apa sih sebenarnya? Flu influenza, Kak. Atau obat antivirus. Tapi dia punya mekanisme kerja yang mungkin ada kaitannya dengan Parkinson. Tuh. Oke, ini epilepsi kemarin kita udah bahas. Nah, nih. Kemarin kita udah bahas belum kan ini? Oke, Kak Deborah. Boleh baca Kak nomor 11. Sebagai apoteker melarang pasien untuk mengkonsumsi itu selama 11 kan Pak? Menjalani pengobatan karena ada interaksi obat, maka apakah efeknya ditimbulkan? Apa Kak kira-kira? Pasiennya mengkonsumsi phenelzine tapi suka keju. Apa tuh kira-kira?
Atau yang lain mungkin bisa bantu? Hipertensi ya, Kak. Hipertensi, Kak. Hipertensi ya. Oke, udah tahu nih teman-teman tadi udah dibahas sedikit. Oke, ini teman-teman hitungan, ntar bisa dikerjain. Oke, udah habis. Coba kita lihat dari soal ini, latihan soal. Nah, coba nih nomor 1. Siapa tadi yang membaca? Kak Delia Rahmawati. Nomor 1, Kak. Ada Kak Delia? Oke, nggak ada. Kak Dela, nomor 1, Kak. Kak Dela? Ya, Kak, nomor 1 ya. Iya. Seorang pasien laki-laki 65 tahun didiagnosa menderita Parkinson. Terapi awal diberikan obat karbidopa dan levodopa 25 mg dan 100 mg. Dosis 3 kali sehari. Apakah tujuan pemberian kombinasi obat tersebut meningkatkan konversi levodopa menjadi dopamin ke perifer, Kak? Kalau yang lain? Kalau D, Kak? Ya, benar ya. Yang benar itu yang D, meningkatkan jumlah levodopa yang masuk ke otak. Ya, karena kan tadi kita bahas kalau si karbidopa itu dia kerjanya di COMT. Ya, levodopa dia di L-dopanya. Tuh, itu udah satu jalur tuh. Yang COMT kan berarti di jalur yang kanan, levodopanya di center, di tengah. Nah, kalau tadi bilangnya meningkatkan konversi levodopa menjadi dopamin, enggak juga, karena kan levodopa menjadi dopamin itu ya cuma segitu. Sedangkan si karbidopa itu cuma menghambat jumlah L-dopa yang bakal masuk ke dalam jalur yang sebelah kanan. Itu jadi dia memindahkan nih jumlah yang seharusnya si L-dopa itu dibagi menjadi 2, tapi sama dia cuma dibagi jadi 1. Nah, setelah itu yang bakal masuk ke otak itu baru levodopa ini membantu atau masuk ke dalam otak sehingga bisa menghasilkan namanya dopaminnya lebih baik. Itu jadi yang benar yang D ya, meningkatkan jumlah levodopa yang masuk ke otak. Tuh. Oke. Jelas ya nomor 1. Nomor 2 sama ya kayak soal yang tadi. Ini demam belum bahas. Nah, vitamin belum. Nah, coba ini kita ngomongin depresi nih yang kemarin. Kak Fitriani, nomor 5, Kak. Seorang pasien perempuan usia 30 tahun sedang hamil usia 4 bulan mengalami depresi berat karena berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dokter ingin meresepkan antidepresan untuk menghilangkan gejala penyakitnya. Apakah antidepresan yang tepat untuk disarankan kepada dokter? Antidepresan. Phenelzin bukan, Kak? Phenelzin. Yang lain? Venlafaxine. Kemarin kalau antidepresan first line-nya apa sih? Ada ingat nggak first line-nya pasien depresi? SS? RI. Iya. Kalau udah nggak bisa SSRI? SNRI. Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya ada 2 nih. Ada 2 golongan SSRI. Ya nggak? Ada venlafaxine, ada duloxetine. Nah, biasanya soal UK itu nggak mungkin nih ngeluarin dua opsi jawaban kayak gini nih.
Sebenarnya SNRI itu bisa juga dijadiin terapi untuk ibu hamil. Tapi di opsi jawabannya ada dua-duanya nih, ada SSRI, ada SNRI-nya ada 2. Berarti kita udah bisa blacklist, nggak mungkin jawabannya yang 2 ini. Oke, udah selesai tuh 2. Memang bisa eliminasi. Lamotrigin obat antidepresan bukan? Bukan ya. Bukan, Kak. Bukan ya, dia obat epilepsi. Epilepsi. Jadi tinggal 2 nih, tinggal penelzin sama si amitriptilin. Penelzin golongan apa? TCAS, Kak. Yakin TCAS. Penelzin. TAOI, Kak. Mau A ya, mau A inhibitor. Ya. Sedangkan yang TCAS yang mana? Si amitriptilin. Nah, kemarin saya bahas tuh, kalau untuk pasien depresi, banyak sebenarnya pilihan untuk ibu hamilnya. Itu first line-nya bisa pakai SSRI, kedua SNRI, yang ketiga pakai apa? Ada ingat? TCAS, Kak. TCAS. Baru yang keempat dikasih apa tuh? Yang buat menghentikan pasien merokok. Bupropion. Iya, ya. Jadi yang benar jawabannya adalah si amitriptilin. Oke. Itu kalau teman-teman udah nggak tahu jawabannya bisa dengan sistem eliminasi kayak tadi. Ya, cuma dianalisanya lebih cepat aja. Kalau tadi kan saya nganalisanya lebih lama karena sembari teman-teman belajar juga. Tapi kalau nanti di lapangan teman-teman udah tahu nih, oh ini bukan golongan ini, bukan ini. Bisa cepat gitu. Teman-teman analisa. Oke, paham ya nomor 5? Nah, sekarang nomor 6 nih. Coba, Kak Kirana. Seorang pasien wanita usia 57 tahun terdiagnosis dokter mengalami Alzheimer ringan. Apakah obat yang tepat untuk penyakit tersebut yang donepezil, Kak? Donepezil ya, ini salah. Kalau yang kasus berat dikasihnya apa? Memantin. Oke. Nomor 7. Coba Kak Konita. Ya, Kak. Nomor berapa, Kak? Nomor Maaf, Kak, tadi, Kak. Ya, nomor 7. 7 ya? Ya. Bagaimanakah mekanisme aksi obat ini? Seorang pasien perempuan usia 27 tahun dengan badan 52 gram menderita epilepsi kronik. Rutin menggunakan asam valproat 30 mg kilogram BB per hari dan pasien berespon baik dengan obat ini. Jawabannya Kak, mempercepat pembukaan kanal ion natrium. Yang lain sama. Sama, Kak. Kemarin dia menghambat ya, Kak ya? Ya, menghambat ya, bukan mempercepat. Kayaknya kemarin saya lupa jelasin juga nih. Kemarin yang kerjanya di GAT, obatnya apa aja teman-teman? Ingat nggak di GABA transaminase atau transportase GAT? Valproat sama vigabatrin, Kak. Betul ya. Valproat, kemudian ada tiagabin, kan, sama vigabatrin. Oke, berarti yang valproat ini kerjanya di ini ya, di menghambat enzim transaminase. Transaminase ini disebut juga sama jadi lupa, transportase. Nah. Kalau yang menghambat reseptor GABA, ingat nggak kemarin? Apa tuh yang menghambat reseptor GABA? Obat? Benzodiazepin, barbiturat. Benar, sama barbiturat.
Kalau yang menghambat ion kalsium, kanal kalsium. Etofisunat bukan ya, Kak? Eto, etoxicimib. Kak. Iya, benar ya. Nah, iya. Ribet ya kayaknya nama obatnya. Iya, ribet. Kalau yang menghambat GABA esterase, saya juga belum tahu sih obatnya apa. Terus kalau ini yang mempercepat pembukaan kanal ion natrium, bukan ya, bukan termasuk obat dari epilepsi. Justru obat epilepsi kerjanya sebaliknya. Oke. Sakit bukan. Ini juga. Nah ini nomor 10 coba. Tadi sampai Kak Konita ya, sekarang Kak Kurnia. Ya, Kak. Yang mana tadi nomor berapa, Kak? 10. 10 ya? Apakah efek teratogenik yang dimaksud? Pasien perempuan sedang hamil 3 bulan didiagnosis tonic-clonic. Dokter berencana memberikan asam valproat, namun diganti oleh apoteker karena efeknya teratogen terhadap janin. Gray baby syndrome ya, Kak? Yang lain sama asam valproat. Spina bifida bukan, Kak? Spina bifida Iya, ya. Kak. Kalau Gray baby syndrome punyanya siapa tuh? Ingat nggak? Obat apa yang punya efek samping Gray baby syndrome? Floran, fenifol, ya. Ya, Kak. Kalau asam valproat sebenarnya ada 2 nih, ada spina bifida atau trombositopenia. Tapi kan kita lihat kasusnya adalah ibu hamil, berarti pakainya yang spina bifida. Oke. Nomor 11. Coba Kak Rahelin. Ya, Kak. Apakah obat yang tepat untuk menghilangkan depresi Nyonya Maria? Nyonya Maria 28 tahun datang ke klinik dengan keluhan susah tidur, nyeri, dan kekurangan energi. Nyonya Maria selalu mengeluhkan mengenai pekerjaannya, rasa frustasi yang berkepanjangan, dan tidak memiliki harapan dalam bekerja dan hidup. Apa tuh Kak, kira-kira? Depresi, kira-kira dikasihnya apa? Apa kira-kira Kak Rahelin? Amitriptilin ya, Kak? Iya, benar ya, amitriptilin. Ini teman-teman bisa lihat nih, domperidon bukan obatnya, amantadin bukan, benzokain bukan obat anestesi, diazepam masih nyambung sih obat saraf, tapi diazepam lebih bukan mengatasi depresi, ya nggak? Diazepam tuh lebih buat epilepsi. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah si amitriptilin. Terus nomor 12. Kak Sela Desilia Pratiwi. Ya, Kak. Ada nggak ya, Kak, suaranya? Ada kok, kedengeran. Obat yang tepat untuk menghilangkan gangguan skizofrenia Tuan Andre yang dibawa ke klinik oleh saudaranya dengan mengeluh sering mengalami paranoid, sering mendengar bisikan-bisikan tertentu, sering meluapkan emosionalnya dengan berlebihan, dan gangguan pada saat berkomunikasi. Obat yang tepat, ya Kak, lalu Kak. Trihexyphenidyl bukan ya Kak? Oke, yang lain sama nggak? Skizofren.
Oh, skizofrenia. Oh iya, Kak. Kalau Risperidon ya, Kak. Iya, benar ya. Risperidon, kalau trihexylpenidil tadi buat apa kasusnya? Parkinson. Parkinson ya, jangan tukar-tukar. Iya, Kak. Kalau skizofren pasti pakainya APG. Kalau gampangnya gini ngingetnya, APG itu dipakai untuk utamanya untuk terapi skizofren, tapi bisa juga untuk terapi tadi depresi. Tapi kalau depresinya ada gejala psikosis, kalau nggak ada ya udah. Tuh. Itu. Tapi yang paling penting dia pakainya khusus untuk skizofren. Oke. Apalagi ini bukan. Nah, terakhir Kak Wilda, nomor 14. Ya, Kak Wilda? Ada, Kak. Oke. Apakah obat yang dapat diberikan untuk mengatasi kepanikan Abi? Sejak 1 tahun yang lalu, Abi berusia 28 tahun mengalami keadaan gelisah. Dia tenang, cemas di lingkungan kerja barunya. Setelah ia dipecat dari pekerjaan pertamanya. Apa tuh, Kak, kira-kira? Haloperidol bukan, Kak? Haloperidol. Yang lain? Amitriptilin bukan, Kak? Apa? Amitriptilin. Amitriptilin. Oke. Ada lagi yang lain? Coba, kalau kita lihat pasiennya kira-kira kenapa nih? Kena penyakit apa? Ansietas bukan, Pak? Ansietas. Ansietas jenis apa? GAD, PD, atau SAD? PD, Kak. PD ya, panic disorder. Nah, panic disorder kemarin semua ansietas first line sama second line-nya sama. Apa tuh? SSRI. Oke, second-nya SN? SNRI. NRI. Nah, sekarang yang beda tinggal third line-nya. Nah, coba kalau teman-teman gampang banget sebenarnya itu. Amitriptilin, dia obat golongan apa? TCAS, Kak. TCAS. TCAS tuh ada nggak kemarin kita bahas di ansietas? Enggak. Enggak sih. TCAS itu untuk apa? Depresi. Oke, berarti nggak ada nih ya, kita blacklist. Haloperidol itu obat golongan apa? APG. Antipsikotik, Pak. Antipsikotik. Pasiennya ada kata-kata ngamuk atau pengen bunuh diri nggak di sini? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti nggak perlu ya kita kasih si haloperidol. Oke, ya. Kemudian kita lanjut, flufenazine. Flufenazine itu golongan apa sih? Kalian tahu flufenazine golongan apa? Dia temennya phenelzine. Golongan apa tuh? Mau. Iya, MAO-A inhibitor ya. MAO-A inhibitor ada nggak tuh di terapi ansietas? Nggak ada. Nggak ada. Ada ya. Alprazolam. Iya, berarti jawabannya sih alprazolam. Karena trazodon dia kan masih satu golongan tuh sama si dia golongan serotonin modulator. Dia untuk terapi depresi. Jadi yang benar untuk terapi ansietas cuma si alprazolam. Atau logika paling gampangnya kalau teman-teman bingung, si siapa namanya, kasusnya ini, si Abi ini, dia
mengalami ansietas. Ansietasnya yang disebabkan karena panik. Berarti kita butuh obat yang sifatnya sebagai penenang. Ya enggak? Nah, dari semua obat ini yang sifatnya sebagai penenang cuma si alprazolam. Ya enggak? Itu paling gampang ya kalau teman-teman daripada ngeliminasi gitu. Kita juga kayak tadi. Oke, udah baca semua ya. Coba kita cari tentang kulit sama glaukoma. Bentar ya. Nah, ini yang matanya kita cari. Nih, soal nomor 2. Coba saya baca ya. Obat apakah yang digunakan pasien selama ini? Seorang pria yang telah lama mengalami glaukoma. Namun setelah lama menggunakan obat ini, pasien menderita asma dan asmanya semakin parah ketika menggunakan obat glaukomanya. Kira-kira obat apa yang nggak boleh dikasih? Ya, obat apa Ya, Kak. Apa? Timolol, Kak. Oke, timolol ya. Benar, timolol. Sebenarnya ada 2 nih, ada timolol sama latanoprost. Juga ya, Kak ya? Iya, tapi kita lihat pasiennya, kan tadi dibilang latanoprost itu dia menyebabkan asma setelah uji klinik, uji klinik keempat ya kalau nggak salah, post marketing, uji klinik post marketing yang keempat. Berarti bisa dibilang dia itu justru menimbulkan asma setelah menggunakan obat latanoprost. Tuh. Nah, sedangkan kalau ini kan kasusnya pasiennya memang sudah punya asma. Nah, mendapatkan asma nih, dan asmanya semakin parah ketika menggunakan obat glaukomanya. Berarti yang nggak boleh adalah si timolol, karena timolol ini dia non-selektif, dia ngehambat si beta 2. Gitu ya. Tapi sebenarnya sama-sama menyebabkan asma, tapi yang tadi bilang kalau latanoprost ini dia justru setelah menggunakan obat latanoprost jangka panjangnya akan menyebabkan asma. Oke. Cari lagi soal tentang mata atau kulit. Ini lebih ke mata sih. Nah, nih kira-kira apa nih soal nomor 18. Obat apa yang sesuai untuk pasien tersebut? Seorang laki-laki datang ke rumah sakit dengan riwayat asma, glaukoma sudut terbuka, serta keluhan pandangan berkabut dan buram pada mata kanan. Ia memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap cahaya. Kira-kira obat apa yang boleh dikasih? Pilocarpin kok nggak? Ya, benar ya, pilocarpin jawabannya. Oke. Wah, kita cari yang kulit bentar ya. Ini pemahaman aja yang soal nomor 3, teman-teman bisa baca nanti. Nah, nomor 5 nih. Apa yang harus dilakukan apoteker? Seorang ibu datang dan tanya kepada apoteker anaknya, ada ras kemerahan di pantat bayinya. Ibu tersebut menanyakan, apakah kemerahan itu popok bayi atau karena antibiotik yang baru kemarin diberikan? Kira-kira apa tuh yang harus dilakukan oleh apoteker? Apa jawabannya kira-kira?
Yang mana teman-teman? Sebagai apoteker, apa yang teman-teman lakukan? Halo, teman-teman. Yang bukan. Bukan, Kak. Yang Kalau D, Kak. Yang atau yang D? Yang D dulu ya, teman-teman. D dulu ya. Iya, coba kalau teman-teman baca soalnya secara rinci ya. Karena kan si apotekernya belum tahu nih si pasiennya yang mana. Tanyain dulu, kita nggak bisa cuma dengar ceritanya langsung nempulin, oh pasiennya kayak gini. Gitu kan. Bisa jadi karena antibiotik juga, bisa juga karena ruam popok tadi. Makanya tanya dulu. Kalau memang kita udah pasti nih sama jawabannya, atau kita udah yakin, oh itu emang gejala-gejalanya dari si ruam popok, baru kita jelasin masalah yang E-nya. Ya, tapi kan kalau ini dia cuma bilang apa yang harus dilakukan apoteker, berarti yang paling tepat adalah yang D. Oke. Ini juga nomor 6 nih. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Obat apa yang tepat diberikan? Ini lebih ke biang keringat sih sebenarnya. Kalau E, Kak? Yang lain? A, Kak. A. Ada lagi? Yang E, Kak. Kak. Yang benar yang E ya. Kalamin. Kalamin lasio. Oke, nih kalau nomor 7, jerawat. Obat apa yang Anda sarankan ke pasien? Seorang ibu hamil mengeluhkan jerawat di wajahnya setelah diperiksa ternyata sudah memasuki derajat berat. Nah, kira dikasihnya apa tuh? Eritro, Kak. Eritro. Yang lain? Doksi, Kak. Doksi. Ada lagi? Lihat kasusnya ibu hamil. Ibu hamil bolehnya pakai antibiotik apa? Beta-laktam, Kak. Laktam atau Makrolida. Beta-laktam ada nggak di situ? Nggak ada. Makrolida? Eritromisin. Iya, eritromisin berarti ya, Kak. Benar, jamnya eritromisin. Jangan kekecoh nih karena ada kata-kata ibu hamil, teman-teman. Harus, oh iya ibu hamil nggak boleh nih pakai tetrasiklin, nggak boleh pakai gentamisin, kloramfenikol, doxycycline. Nah, nanti kan atau enggak kalau teman-teman nggak tahu pun ya paling gampang ingatnya tadi ibu hamil bolehnya cuma pakai beta-laktam sama makrolida atau pakai metronidazole. Oh yang ada beta-laktam nggak ada nih, makrolida adanya ya udah itu makrolida. Oke. Nomor 8, ruam popok karena jamur. Kira-kira dikasihnya apa kalau udah kata-kata jamur? Mikonazol. Kalau mikonazol, Kak. Benar ya, mikonazol. Oke. Lagi nih. Nih, seorang wanita 19 tahun mengalami dermatitis akibat tidak cocok dengan sabun sehingga kulitnya pecah-pecah. Untuk mengatasi pengeluhan pasien, apa yang apoteker sarankan? Pelembab ya, Kak. Pelembab, Kak. Iya, benar ya, pelembab. Oke, benar. Oke, terakhir ya, nomor 10 nih, teman-teman. Nggak ada ternyata, udah habis. Oke. Kak, mau nanya, nanti ini soalnya dikasih nggak ya? Bukannya udah pernah saya share ya? Soalnya Iya, udah, Kak. Udah ada di grup. Iya, cek aja di grup. Scroll aja nanti di grup, Kak. Itu yang. Ya. Ntar paling saya kirimin materi yang hari ini sih. Kalau soalnya udah pernah saya share ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya?
Oke, kalau jelas nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi Sabtu ya teman-teman. Kalau bisa mau Sabtu dijadiin satu hari full atau mau kayak gini teman-teman? Karena Minggu kemungkinan saya nggak bisa juga nih. Tuh dari sore sampai malam atau kayak Sabtu malam kemudian lanjut lagi ke Senin malam. Gimana? Gimana teman-teman? Biar saya dapat kepastian dulu nih, maunya dibagi 2 kali atau mau 1 kali pertemuan langsung sehari? Kalau hari Senin Jadi pada satu boleh Kak, di split juga boleh tuh Kak. pada bisa nggak kalau hari Senin malam kayak gini? Free kan? Nggak ada, maksudnya nggak ada. Bisa Kak, Bisa Kak. Bisa Kak. Bisa, Kak. Oke, di split aja kali ya, biar teman-teman juga nggak terlalu muak dengar materinya. Jadi masih Boleh Kak nyambung di gitu. split. Oke, berarti Sabtu ya, Sabtu malam sama Senin malam. Oke, gitu aja. Kebetulan minggu depan kita ketemu untuk pertemuan terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan dari pertemuan bersama saya, boleh ditampung, boleh dicatat, boleh disimpan. Nanti di pertemuan terakhir boleh ditanyain, ataupun mau via chat juga boleh. Oke. Kemudian hari Kamis ya kalau nggak salah ada jadwal pembahasan soal TO ya di Pajuang UPAI, teman-teman bisa join tuh buat nambah-nambah pengalaman bahas soal. Oke,